Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Rahmadini dari Prodi Biologi kelas A NPM 2101083001. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Biologi Dasar. Video ini saya beri judul Classification of Living Things. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup juga dikenal dengan istilah taksonomi, seperti yang dilansir dari bbc.com. Sistem klasifikasi yang digunakan saat ini merupakan sistem yang dikembangkan oleh Carl Linnaeus. Kemudian, organisasi atau makhluk hidup diberi nama menggunakan sistem binomal nomenklatur atau tata nama ganda berdasarkan genus dan spesiesnya. Lewat sistem tata nama ganda tersebut, kelompok kecil makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama kemudian akan menyusun sebuah kelompok baru yang lebih besar. Pengelompokan ini menghasilkan takson. Takson tersebut adalah sebagai berikut, yakni terdiri atas 8 tingkatan di dalam taksonomi, yaitu kingdom, phylum, class, order, family, genus, spesies. Kingdom dibagi menjadi 5, yaitu animal, yaitu seluruh hewan multiseluler, fungi, monera atau prokariot, plantae, dan protista. Phylum atau divisio adalah tingkatan klasifikasi makhluk hidup setelah kingdom untuk hewan, sedangkan untuk tanaman adalah diviso. Takson ini mengklasifikasikan digunakan berdasarkan ciri-ciri yang sama. Selanjutnya ada kelas. Makhluk hidup diklasifikasikan pula berdasarkan kemiripan. Hanya saja proses klasifikasi dilakukan dengan lebih mendetail dibandingkan phylum dan divisio. Saat ini kami bisa temukan lebih dari 100 kelas. Selanjutnya ada ordo. Ordo adalah klasifikasi makhluk hidup di level berikutnya setelah kelas, dan merupakan pengelompokan bagi hewan dan tanaman yang lebih spesifik lagi. Beberapa contoh ordo adalah karnivor, primata, tanaman berbunga, dan hewan pengerat. Selanjutnya ada family. Takson family atau family ini biasanya diibaratkan seperti pengelompokan kamu dan orang-orang yang kamu sebut sebagai keluarga. Artinya kamu dan saudara-saudara kamu boleh juga berbeda-beda, tapi ada cukup kemiripan yang membuat kalian bisa disebut sebagai keluarga yang sama. Selanjutnya, genus. Genus adalah bagian pertama dari nama ilmiah makhluk hidup yang menggunakan tata nama ganda seperti yang sudah dijelaskan di atas. Sebuah contoh dalam nama ilmiah singa adalah Panthera leo, dan nama ilmiah harimau adalah Panthera tigris. Dengan begitu, Panthera adalah genusnya. Yang terakhir adalah spesies, sedangkan spesies adalah tingkatan terakhir dan paling spesifik dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Kamu bisa bayangkan bahwa makhluk hidup dengan spesies yang sama adalah sekelompok makhluk hidup yang sama dan paling pas untuk berkembang biak dan menghasilkan turunan yang sehat. Demikianlah video yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.